Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Zahira dengan NPM 208260125 angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan meme yang telah saya buat dengan judul stunting. Baik, yang pertama saya akan jelaskan secara definisi terlebih dahulu. Jadi dikatakan stunting itu ketika tinggi badan menurut umur TB per umur itu kurang dari 2 pada kurva pertumbuhan WHO jika anaknya umur 0 sampai 5 tahun. Nah, dia itu biasanya karena disebabkan oleh malnutrisi yang kronis dalam waktu jangka yang panjang. Jadi dia bukan hanya sekedar keterlambatan perkembangan, tetapi juga dia dapat menurunkan kesehatan masyarakat global, terutama di negara yang berkembang. Nah, kemudian bagaimana sih cara menegakkan diagnosis dari stunting ini? Jadi yang pertama, kita akan menggunakan kurva pertumbuhan bisa WHO 0 sampai 5 tahun ataupun CDC di atas 5 tahun. Nah, jadi data yang digunakan itu yang pertama identitas pasien seperti usia, jenis kelamin, riwayat kelahiran, dan juga penyakit. Kemudian kita akan melakukan pengukuran atau yang biasa kita sebut pengukuran antropometri, di mana itu ada pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan juga lingkar lengan. Kemudian indikator pertumbuhannya itu ada berat badan per umur, tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan, dan juga IMT per umur. Dimana berat badan per umur ini untuk menentukan apakah dia berat badannya, jadi dia menentukan berat badan itu menurut umur. Kalau TB per umur itu berarti menentukan tinggi badan menurut umur. Nah, biasanya tinggi badan per umur ini yang kita gunakan untuk menegakkan si stunting ini. Kemudian kalau BB per tinggi badan itu dia berat badan per tinggi badan. Jadi biasanya ini untuk menentukan apakah anaknya malnutrisi atau tidak. Kemudian yang terakhir ada IMT per umur. Selanjutnya saya akan menjelaskan red flags klinis dari stunting ini. Jadi yang pertama, pertumbuhan tinggi badan menyimpang dari grafik normal, kemudian tinggi badan per umur kurang dari -2, itu kategori stunting, tinggi badan per umur -3 dikatakan stunting berat, kemudian ada berat badan per tinggi badan yang rendah, maka itu menyebabkan risiko gizi buruk atau malnutrisi. Kemudian, apa aja sih faktor-faktor resiko dari si stunting ini? Jadi yang pertama ada ibu dan kehamilan, di mana biasanya akan terjadi malnutrisi ibu hamil, anemia, infeksi kehamilan, berat badan lahir rendah, itu menyebabkan salah satu faktor resiko dari anak stunting ini. Kemudian ada asupan nutrisi, biasanya pemberian ASI yang tidak optimal atau MPASI yang terlambat atau tidaknya adekuat. Kemudian ada karena infeksi berulang, bisa karena diare kronis, ISPA ataupun cacingan, kemudian sanitasi dan juga hygiene. Jadi biasanya lingkungannya kurang bersih atau akses air yang tidak bersih atau terbatas gitu. Kemudian ada faktor risiko dari keluarga, di mana biasanya pendidikan orang tua rendah dan juga kurangnya pengetahuan gizi dapat menjadi faktor risiko anak-anak terkena stunting. Yang terakhir ada kemiskinan dan juga faktor sosial ekonomi, di mana biasanya keterbatasan akses pangan dan layanan kesehatan yang kurang akibat kemiskinan dan juga faktor sosial ekonomi ini menyebabkan anak-anak terkena stunting. Nah, kemudian apa sih dampak jangka panjang dari terkenanya stunting ini? Jadi yang pertama terjadi gangguan pertumbuhan fisik permanen. Biasanya tinggi badannya tidak sesuai dengan tinggi anak seusianya, kemudian gangguan kognitif dan keterlambatan belajar, penurunan produktivitas dan prestasi sekolah, kemudian bisa terkena penyakit kronis. Jadi bisa terjadi faktor risiko yang lebih kuat di usia dia yang dewasa nanti, contohnya kayak diabetes, hipertensi ataupun penyakit jantung. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih cara pencegahan dari si stunting ini. Nah, jadi ada yang namanya masa 1000 hari pertama di kehidupan, di mana itu dimulai dari bayinya dijanin sampai bayinya keluar. Nah, jadi pada saat 1000 masa ke hari pertama kehidupan itu kita harus mulai nutrisi yang optimal sejak janin sampai dia usia 2 tahun. Kemudian suplementasi zat besi, asam folat, dan mikronutrien pada ibu hamil juga penting, dan juga pemantauan tumbuh kembang bayi.
Nah, selanjutnya ada yang namanya ASI dan juga MPASI, di mana kita harus mengasih ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu MPASI mulai dari usia 6 bulan, padat gizi, bervariasi, dan juga yang paling penting higienis. Kemudian kita harus lihat dari kesehatan lingkungannya. Kita harus bisa memperbaiki sanitasi air bersih, kemudian pencegahan infeksi kita harus lakukan, contohnya kayak imunisasi pada anak-anak, ada BCG, polio, pentabio, ada hepatitis dan lain-lainnya, ada juga campak. Kemudian cuci tangan dan juga jangan lupa minum obat cacing. Terakhir ada sosial ekonomi. Jadi pendidikan gizi itu penting untuk orang tua dan juga peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. Jadi pencegahan dari stunting ini bukan hanya dari soal makanan saja, tapi bisa juga melingkup dari soal kesehatan lingkungan dan juga sosial ekonomi. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.